Indra itu tidak hadir, pertama saya sudah sampaikan bahwa ini ada perma ya, ada perma di mana mediasi ini prinsipal itu wajib hadir prinsipal. Cuma Indra sampaikan, enggak lah bang, banyak media, saya nggak mau terlalu banyak media, nanti banyak pertanyaan, nggak usah. Jadi saya mendingan gak usah hadir sama sekali gitu ya. Dengan catatan dia mungkin ingin mempercepat proses perceraian. Tapi pada hakikatnya saya bilang bahwa ini ada perma yang dimana prinsipal itu wajib ada, wajib hadir. Cuma dia bilang enggak, ya sudah, ya gitu kan, kita lihat nanti gitu kan. Nah terkait masalah dia tidak kehadiran ini, nanti saya akan sampaikan bahwa akan dibuat surat kuasa istimewa ya, nanti melalui notaris untuk saya bisa mewakili gitu ya. Nanti saya akan sampaikan itu ke Indra. Ada lagi Bang, berarti menerima perceraian ini bang? Siapa tuh? Perceraian dari Sinta. Prinsipnya begini, Indra itu berharap ini tidak ada perceraian, itu ya, tidak ada perceraian. Dia terbuka lebar untuk berharap Mbak Sinta Istianti ini balik sama dia gitu kan. Tapi kalau memang sudah kadung terpaksa dan dia ingin bercerai, dia juga tidak akan memperhambat gitu loh. Dia tetap ya udah maju kita bantu gitu poinnya. Gini ya, kalau masalah KDRT saya pasti sampaikan ini masih prematur. Pertama, belum ada yang namanya gugatan itu sampai ke saya, karena ini kan masih tahap mediasi, kita belum masuk ke ranah pokok perkara ataupun gugatannya intinya apa gitu ya. Yang pasti dapat dipastikan bahwa ini tidak terkait masalah perselingkuhan, KDRT dan sebagainya. Ini adalah kesalahan-kesalahan minor yang terlalu banyak yang tidak bisa dikomunikasikan, besarnya egosentris, akhirnya ya terjadi seperti ini, adanya gugatan. Ada lagi? Dugaan kekerasan itu tuh nggak terbukti bang? Bukan nggak terbukti ya, tapi belum terbukti. Kan ini kan kalaupun ada dugaan kekerasan itu kan disampaikan oleh misalnya pihak dari kuasa dari Mbak Sinta Istianti gitu kan, disampaikan misalnya ada kekerasan, ya dibuktikan nanti kan. Mereka yang mendalilkan, mereka yang membuktikan. Tapi di sini juga masih prematur saya bilang untuk membahas kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi tadi ada yang sangkut pautkan tentang perselingkuhan dengan pihak ketiga, itu nggak ada itu, dapat dipastikan tidak ada gitu. Ada lagi? Tapi dari Indranya sendiri? Indranya sendiri kenapa? Oh dia sudah memastikan bahwa itu tidak ada bang gitu. Kalaupun misalnya ada terkait masalah komunikasi dengan pihak lawan jenis yang dianggap itu masih sah-sah saja, masih biasa-biasa saja. Ada lagi? Bang, tadi kan sempat Indra ingin mempertahankan rumah tangganya, pada akhirnya Sinta kan ingin bercerai. Iya. Keputusan Indra ingin mempertahankan itu apa sih bang prinsipnya? Pertama begini ya, dia mempertahankan rumah tangganya itu karena dia itu bukan, ini di notis ya, dia bukan dari kalangan selebritis, jadi tidak mencari panggung, dia tidak mencari pamor dan sebagainya, karena tidak berefek kepada usahanya. Usahanya dia kan di bidang animal kan gitu, ekspor impor gitu, binatang gitu ya, nggak ada pengaruhnya dalam hal usaha bisnisnya. Mau namanya dia naik di media ataupun turun di media, tidak ada efeknya buat dia. Nah saya sampaikan sama dia, Dra, kenapa nggak perlu datang misalnya, nggak perlu diperpanjang misalnya, mau dipermudah, ya sudah dipermudah saja kalau memang mau bercerai, apalagi mau dipertahankan kan gitu. Itu satu. Kalau ditanya masalah harga dirinya, nanti hancur bang kalau misalnya nggak dilawan. Loh, saya bilang sama Indra, harga diri lo itu, atau saya bicara sebagai kawan ya, harga diri lo itu Indra sudah jatuh pada saat gugatan ini masuk gitu kan. Sebagai laki-laki harga diri lu sudah jatuh saat gugatan ini masuk ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa nggak dilawan? Kan harusnya dilawan kan, dilawan, membuat pernyataan, membuat sanggahan di dalam persidangan. Kenapa lawan? Nggak perlu, saya bilang gitu. Buat apa lagi dilawan? Poinnya apa? Untuk menang di pengadilan. Untuk apa menang di pengadilan tetapi kalah dalam kehidupan? That's poin saya bilang itu. Buat apa menang di persidangan? Misalnya menang di persidangan untuk apa tapi kalah dalam kehidupan? Lu kalah jadi suami. Itu yang gue sampaikan sama Indra gitu. Oh, tanggapan tentang yang ada perilaku menyenangkan kayak teror kepada Nah oke, jadi yang kayak begini kan sifatnya jadi gini. Saya sampaikan buat kawan-kawan nih bahwa komunikasi itu sebenarnya setelah gugatan itu masih berjalan dengan Mbak Sinta Istianti, masih berjalan komunikasi by WhatsApp gitu ya. Bahkan Indra berusaha memperbaiki diri dengan menjemput Mbak Sinta di bandara pada saat pulang dari Labuan Bajo gitu ya. Walaupun di sini Indra juga berkomunikasi ingin memperbaiki diri, poinnya ingin memperbaiki diri gitu ya kan, untuk jadi biar hubungan ini kembali lagi dan bisa jadi bersatu lagi sebagai suami istri. Ada lagi ada? Nah ini saya belum tahu minggu depan ini, karena saya juga masih ada pembicaraan dengan Indra
Karena kalau saya hadir, saya harus dapat surat kuasa istimewa yang nanti di-ACC oleh notaris ya, diberikan ke notaris surat kuasa, jadi mewakili Indra. Jadi Indra nggak perlu datang. Cuma hanya saja memang jadi memberatkan pihak Sinta harus tetap wajib hadir karena dia sebagai penggugat. Jadi dipastikan besok itu masih ada sidang masih terkait seputar mediasi. Ini belum masuk ke pokok perkara, belum masuk ke pokok gugatan gitu. Ada lagi kawan-kawan? Kenapa? Minggu depan tanggal 8 Agustus ya. Dipastikan saya kemungkinan saya akan datang membawa surat kuasa atau mana kemungkinan nggak bakal datang sama sekali. Ada kemungkinan dong, bisa jadi. Saya nggak tahu tiba-tiba Indra tiba-tiba kusut atau apa, dia bersih tegang, dia nggak mau melanjutkan atau mau bikin ribut, bisa saja surat kuasa saya dicabut. Kalau surat kuasa saya dicabut gitu kan, berarti kan tidak ada kuasa di dalam. Berarti kan persidangan itu cuma timpang sebelah kiri. Di pihak penggugat, sedangkan tergugat itu nggak ada. Sedangkan permanya sudah jelas bahwa pada saat mediasi pihak penggugat dan tergugat ataupun prinsipal wajib hadir, kan gitu. Jadi saya nggak tahu ke depannya gimana, gitu kan. Kita kan juga nggak selalu yang namanya antara kuasa hukum dengan kliennya berjalan begitu saja. Kadang-kadang saya sudah memberikan edukasi hukum yang baik dan benar gitu, tapi pribadi kliennya menyatakan sikap untuk tidak atau tidak mau, ya kan gitu. Itu sih, udah. Clear? Oke, thank you guys. Gue izin sekali lagi. Audio Jungle.